Halo semuanya, selamat bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini Miss Rana akan membahas tema 8, melanjutkan subtema B, C, dan D. B. Menunjukkan tokoh-tokoh pada dongeng. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh hewan ataupun tumbuhan. Sedangkan mitos cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung arti mendalam dan biasanya mengandung cerita gaib seperti judul-judul buku di bawah ini. Berikutnya adalah tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita biasanya ada tokoh protagonis. Tokoh yang biasanya berwatak baik dan positif seperti dermawan, jujur, rendah hati, dan setia kawan. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang biasanya berwatak buruk dan negatif seperti pendendam, pembohong, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Ada juga tokoh tambahan adalah tokoh yang membantu agar cerita berjalan lancar. Berikutnya, kalian bisa membuka buku halaman 115 untuk membaca cerita si kelinci yang cerdik. Nah, mari kita tentukan bersama-sama tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya. Nah, setelah membaca cerita tadi, mari kita menentukan tokoh-tokoh dalam dongeng. Siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Ada si singa, badak, kelinci, ayam, kura-kura, jerapah, gajah, monyet, dan juga si ular. Siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut? Nah, contoh antagonisnya adalah si singa, sedangkan contoh protagonisnya adalah si kelinci. Kenapa singa menjadi tokoh antagonis? Karena si singa menghasut seluruh penghuni hutan untuk mendapatkan mangsanya dan memusuhi si kelinci tersebut. Next adalah menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Nah, kalian dapat menyampaikan teks fiksi dengan menggunakan narasi. Nah, narasi itu adalah suatu cerita dalam bentuk teks. Ataupun juga kalian dapat menyampaikan dalam bentuk diagram. Misalnya, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Contohnya, tokoh Edo, ciri-cirinya tinggal di desa, siswa kelas 4 SD. Terus sifatnya atau wataknya adalah rajin. Kalian bisa melihatnya di halaman 119 ya nak. Berikutnya adalah tanda petik 2. Tanda petik 2 merupakan tanda baca yang dapat mengapit petikan langsung atau kutipan dari si pembicara atau naskah atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik 2 ini disebut juga tanda kutip. Contoh, ibu berkata adik berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Kemudian contoh yang kedua, aku akan ke toko buku sore ini, kata Mirna kepada Agnes. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan stay safe di rumah. Bye-bye.